was at the World Tour Finals. Save from a place in the semi-finals. Nice hold of net there, often. Oh, it's in. It's good. Oh, wow. Two save. And these flags in the crowd as well. Flicks off. It is out. Hai, halo, apa kabar? Kita kembali berjumpa di vlog Bowo Sulaiman, vlog yang berisikan informasi seputar dunia olahraga dan juga hiburan. Jangan lupa ya, di like dan di subscribe vlog ini supaya saya lebih semangat dalam membuat vlog-vlog berikutnya. Tahun 2023 adalah tahun terkelam dari olahraga yang menjadi kebanggaan seluruh masyarakat Indonesia, yaitu bulu tangkis. Dan ini menjadi catatan buruk bagi induk olahraga bulu tangkis Indonesia, yaitu PBSI. Di tahun 2024 ini mengawali tahun, Indonesia pun sudah harus gigit jari karena tidak ada satupun pemain Indonesia yang memasuki babak semifinal, bahkan babak final dan menjuarai Petronas Malaysia Open 2024. Miris, sedih, itu pasti. Tapi bagaimana caranya supaya bisa bangkit? Dan inilah yang menjadi banyak sekali PR dan pertanyaan bagi semua masyarakat bulu tangkis Indonesia. Apakah PBSI harus dipersalahkan yang merupakan induk organisasi bulu tangkis Indonesia yang harus segera merubah struktur kepengurusan, kepelatihan, bahkan hal-hal yang bersifat teknis non-teknis agar Indonesia kembali menjadi negara terkuat di dunia bulu tangkis? Itu menjadi banyak pertanyaan semua orang, karena bagaimanapun juga dunia bulu tangkis Indonesia saat ini sudah tertinggal dibandingkan negara-negara lain seperti China, Korea Selatan, bahkan Jepang. Bahkan sampai saat ini pun bulu tangkis masih harap-harap cemas untuk bisa meloloskan pemainnya ke Olimpiade dan meraih medali emas yang merupakan tradisi dari Olimpiade untuk olahraga bulu tangkis. Grecia Poli dan Apriani Rahayu menjadi penyumbang medali emas terakhir kontingen Indonesia di ajang Olimpiade. Mereka meraih medali emas pada nomor ganda putri di Tokyo tahun 2020. Akankah di tahun ini di Olimpiade Paris Prancis Indonesia akan gigit jari dan tidak meraih satu medali emas pun? Kita tunggu saja perkembangan selanjutnya. Sejak pertama kali dipertandingkan di ajang Olimpiade tahun 1992, bulu tangkis hanya sekali gagal meraih medali emas. Ini terjadi di ajang Olimpiade London 2012. Namun di sepanjang tahun 2023, prestasi bulu tangkis Indonesia mengalami penurunan drastis. Suara kekecewaan masyarakat kepada PBSI ditumpahkan di media sosial. Netizen kecewa berat dengan organisasi yang kini dipimpin oleh Agung Firman Sampurna itu. Apa saja kegagalan bulu tangkis Indonesia di tahun 2023? Yang pertama adalah Asian Games 2022. Bulu tangkis memiliki sejarah panjang di Asian Games dan PBS pun menurunkan para pemain terbaik pada Asian Games 2022. Namun prestasi bulu tangkis Indonesia di ajang yang digelar di Hangzhou, China itu memprihatinkan. Target 3 medali emas gagal total untuk direalisasikan. Bahkan tidak satupun pebulu tangkis Indonesia yang menembus babak semifinal Asian Games, kemudian berlanjut di kejuaraan dunia tahun 2023. Tidak ada medali emas yang berhasil diraih pebulu tangkis Indonesia di ajang kejuaraan dunia bulu tangkis 2023. Ajang yang digelar di Denmark itu menjadi panggung dominasi Korea Selatan. Mereka meraih 3 emas dan 1 perunggu. Sementara Apriani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadanti sedikit menyelamatkan wajah Indonesia. Mereka meraih medali perak di kejuaraan dunia bulu tangkis 2023. Berlanjut lagi di All England 2023. Tim bulu tangkis Indonesia mengincar lebih dari 1 gelar juara All England 2023. Namun hanya 1 gelar yang diraih di turnamen Super 1000 itu. Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto menjadi juara All England 2023. Mereka menang atas sesama pasangan Indonesia, Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan.
Sayangnya, setelah All England 2023, performa Fajarian menurun. Bahkan mereka terhenti di babak perempat final Asian Games dan babak perempat final di Petronas Malaysia Open 2024 Super 1000. Berlanjut ke Indonesia Open 2023, Indonesia tanpa gelar sama sekali di ajang Indonesia Open 2023. Hanya Anthony Ginting yang tampil lumayan pada ajang yang digelar di Istora Senayan itu. Sayangnya Ginting tak berdaya di babak final. Ia kalah 2 set langsung dengan pemain asal Denmark, Victor Axelsen. Selain Ginting, tidak ada pemain Indonesia lainnya yang bisa menembus babak final Indonesian Open 2023. China Open 2023 juga menjadi turnamen yang mengecewakan bagi bulu tangkis Indonesia. Tidak ada gelar yang diraih dari ajang itu. Pencapaian terbaik pebulu tangkis Indonesia pada ajang ini dicatatkan oleh Jonathan Christie. Jojo bisa melaju hanya sampai ke babak semifinal. Dan yang lebih menyedihkan lagi, 3 tahun beruntun Indonesia tanpa gelar di BWF World Tour Finals. Hal ini tentu menjadi catatan penting bagi PBSI selaku stakeholder bulu tangkis tanah air. Sekedar informasi, BWF World Tour Final pertama kali digelar tahun 2018. Turnamen tutup tahun ini mempertemukan 8 pemain dengan capaian terbaik di setiap sektor sepanjang BWF World Tour. Tidak sembarangan pemain yang tampil di BWF World Tour Final, hanya 8 pemain yang ranking terbaik di BWF World Tour pada tahun tersebut yang bisa ikut serta. Namun sayang, di tahun 2023 tidak ada satupun pemain Indonesia yang berhasil meraih juara. Itulah catatan kelam di tahun 2023 mengenai prestasi bulu tangkis Indonesia. Akankah Indonesia bangkit di tahun 2024 ini? Apalagi di awal tahun 2024 ini, turnamen pertama Super 1000 yang sangat bergengsi Petronas Malaysia Open 2024, Indonesia tidak mendapatkan satu gelar pun, bahkan tidak bisa masuk ke babak semifinal.